Falaihi ayatafadhal masykura pada Ustaz Kiai Haji Anas Kurdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ustazat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tidak saya sebut satu demi satu, tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada para ustazat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di Majlis Taklim Kaum Ibu Masjid Jami Al-Falah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya jatahnya ini jatah pengajian bulanan gitu. Kalau ceramah Maulid tadi sudah disampaikan oleh Dr. Haji Izzat Sholeh Jailani. Saya ingin sedikit merenung dari perjalanan Rasulullah. Perjalanan Rasulullah itu, kesuksesan Rasulullah berdakwah di kota Mekah, karena di Mekah itu Rasul punya Khadijah. Artinya di situ ada peran perempuan yang luar biasa. Bayangkan ketika pertama kali Rasulullah berdakwah di kota Mekah itu kan sembunyi-sembunyi, datang dari satu rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Kemudian terkadang Rasulullah dicaci, dimaki, dihina. Bahkan terkadang Rasulullah muncul ancaman. Ketika pulang ke rumah, Rasulullah berhadapan dengan istri yang luar biasa, Khadijah. Contoh ibu-ibu dan nih, bu, laki ibu keluar dari pagi, pulang malam, kagak bawa apa-apaan. Ibu sambut apa ibu? Yang kedua saya kalau disebutin lah, saya serem. Ayo bu. Rasulullah berangkat berdakwah dari satu rumah ke rumah, dari satu ke rumah ke rumah, dicaci, dimaki, pulang ke rumah berhadapan dengan istri Khadijatul Kubro yang luar biasa. Dia sambut depan pintu dengan senyuman, nggak ditanya. Ayo dah, laki kita keluar nih bu. Ya, dari pagi pulang, dari sore di ngojek, muter. Pertama kali kalau dia pulang yang ibu tanyain apaan? Saya juga tahu. Iya. Tarikan berapa tadi bang? 20.000. Males banget loh, dari pagi sampai sore 20.000 doang gitu. Iya, udah dikasih kayak diomelin. Iya. Rasulullah punya Khadijah. Ketika pulang, apa kata Khadijah? Ini sebuah perjuangan bang. Memang awal yang begitu berat, dicaci, dimaki, sabar bang, jalan aja terus, begitu bu. Dan setiap Rasulullah pulang, Khadijah sudah berdiri di depan pintu, yang disambut dengan senyuman, nggak pakai nanya apa-apa. Masuk bang, capek, pijitin, gitu. Ayo dah, laki kita pulang nih, apa kita bilang? Bang, capek, pijitin. Kagak udah. Assalamualaikum, salam. Masuk bang, masuk. Suara lu, mau tahu siapa lagi? Masuk. Iya. Badan gua pegel banget, ya rasain. Lagian di jalan mulu, pegel, pantes. Iya, padahal dia pengen minta diurutin. Dibilang rasain, kagak jadi. Itu pegelnya yang tadinya dikit jadi banyak, campur sewot.
Iya. Itu Rasulullah. Masya Allah. Ada Khadijah. Kalau seandainya ancaman, cacian, makian kemudian terdengar oleh Khadijah, harusnya kan kalau model kita nih Bu, kan ngomong udah pada bang, berhenti deh bang, emang gak ada kerjaan lain. Kalau begini orang ledekin mulu, orang katain mulu, orang ancem, udah pada bang, mendingan di rumah aja dah kita dagang, biarin gua ngulek dah, lu yang motong-motong nih, kita jualan gado-gado, nggak apa-apa bang. Paling begitu. Khadijah tidak, terus memberikan semangat, jangan putus asa. Yang sering saya ceritakan ketika Rasulullah turun dari Gua Hira. Ketika turun dari Gua Hira, Rasulullah apaan Bu? Yang dia lihat makhluk yang besar luar biasa, makhluk sebesar langit dan bumi. Kaget Rasulullah, ketakutan, lari pulang ke rumah. Sampai di depan pintu dia Rasulullah melihat Khadijah, setengah rasa takutnya Rasulullah hilang saat itu juga. Bu, laki ibu nih malam-malam jalan sama temennya kongko, pulang-pulang dia lihat ada pocong, kan dia takut. Masuk ke rumah dah, ketemu ibu, kira-kira nambah apa berkurang sakit, apa takutnya. Lagian lo lewat situ udah ketahuan gerimis-gerimis. Di situ kalau gerimis-gerimis emang ada pocong. Gitu. Iya, nah ini belum hilang diomelin. Dah, mana dikagak jantungan, untung jantungan mati tempat. Bu, tuh kalau kita lihat Masya Allah. Ya, Rasul di Mekah punya Khadijah. Ketika berdakwah di kota Mekah, Masya Allah rayuan banyak. Bahkan pernah Rasulullah ketika di Mekah, pamannya diajak ngomong sama petinggi-petinggi kafir Quraisy. Kata petinggi-petinggi kafir Quraisy, wahai Abi Thalib, sampaikan kepada ponakanmu Muhammad, udah pedah jangan pakai berdakwah lagi. Apa sih yang dia mauin? Kalau memang keponakanmu ingin mendapatkan harta, kami kumpulkan semua kekayaan yang ada di kota Mekah, kami berikan kepada ponakanmu. Kalau pengen jabatan, kami berikan dia jabatan. Pengen jadi apa? Kalau memang keponakanmu kepingin mendapatkan wanita yang cantik, kami kumpulkan semua wanita cantik, silahkan pilih. Sampaikan kepada Muhammad keponakanmu. Bayangin Bu, Rasulullah ketika berdakwah tawarannya mau duit, mau harta, mau jabatan, mau perempuan, dikasih. Ayo dah ibu-ibu dan ibu, saya sering bilang Bu, kalau misalnya hari Sabtu giliran ibu ngaji, giliran ibu ngaji nih, ada temen kita ngajak makan bareng di McD, ya, pulang ibu dikasih bekal 300 ame McD yang pakai ember kecil. Iya, kira-kira ngaji dulu apa kesono? Iya. Kesono kalah udah. Apalagi besok musim pemilu ya. Orang suruh pilih Anies malah pilih yang enoh malah. Iya, gara-gara duit juga kalah. Rasulullah ketika ditawarkan semacam itu, enggak. Apa kata Rasulullah? Sampaikan kepada mereka, wahai pamanku, lawadu asyamsa fil yamini, seandainya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kanan, wal qamara fil yasari, dan bulan di tangan kiri, untuk meninggalkan dakwah ini tidak akan aku tinggalkan. Hebat, luar biasa. Tawaran begitu bagus, nggak goyah Rasulullah. Makanya wajar Allah jadikan baginda Nabi Muhammad adalah contoh. Karena ketika keistiqomahan Rasulullah dalam berdakwah nggak akan pernah goyah dengan apapun. Diberikan apapun nggak akan pernah menyingkir sedikit pun. Kalau sudah dibilang dakwah li'i'la'i kalimatillah, dia berangkat berdakwah li'i'la'i kalimatillah. Ini beratnya sebuah perjuangan.
Apalagi ketika Rasulullah dikepung, Masya Allah, orang-orang kafir Quraisy bikin sayembara, siapa yang bisa membunuh baginda Nabi Muhammad mereka akan memberikan hadiah. Rumah Rasulullah dikepung, tidak akan pernah mungkin kalau secara strategi Rasulullah bisa lolos, tapi karena memang keyakinannya kepada Allah luar biasa, Allah kasih pertolongan. Surahnya yang kita baca itu dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim. Iya, ketika itu kata Allah, wahai baginda Nabi Muhammad, kau baca, ambil pasir, baca wa ja'alna min baini aidihim, lemparkan, kontan semua tertidur. Rasulullah keluar dari rumah, tidak satu orang pun yang terbangun. Tapi ibu jangan pakai, iya lagi mau keluar baca wa ja'alna min baini aidihim, lemparin, orang kejar. Kalau ketahuan orang kita lemparin. Ini Rasulullah. Karena apa? Ini untuk pada saat itu saja ketika Rasulullah dikepung, nggak mungkin bisa keluar. Di situ cuman Abu Bakar, di situ cuman Ali bin Abi Thalib bersama dengan Rasulullah. Semua terkepung, nggak mungkin bisa keluar. Tapi ketika Allah berkehendak, mereka bisa tidur. Tuh, artinya gini Bu, kalau kita udah dekat sama Allah, jangankan kita minta, baru kepengen dalam hati Allah udah kasih. Kalau kita dekat dengan Allah, bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Allah? Ini yang harus kita cari. Makanya di dalam fikih itu saya baru buka. Memang sih kalau dibuka di ibu-ibu nih, mungkin orang laki banyak yang pada marah kali. Sebab begini Bu, dalam fikih itu ada namanya bab memberikan nafkah kepada istri. Bab memberikan nafkah kepada istri. Kalau di dalam fikih itu dikatakan, kalau lakinya kaya, maka memberikan nafkah kepada istri itu ukurannya adalah 2 mud. 2 mud itu kalau kita hitung paling gampang begini dah, 2 liter. Sehari itu kasih istri 2 liter. Ibu kalau sehari dikasih 2 liter mau nggak? Ibu dikasih sehari 2 liter mau nggak? Pasti jawabannya oh nggak. Padahal ibu belum ngerti. Kalau hitungannya 2 liter itu, kalau 1 liternya misalnya 12.500, kalau 2 liter berapa? 25.000. Itu cuman buat ibu. Ibu dikasih nih duit sama suaminya tiap hari, misalnya taruhlah 30.000, itu buat ibu. Nanti yang buat makan, buat perhiasan, buat tuh kan baru dong. Kalau gitu mau Ustaz. Lah sekarang kan secara hukum fikih, laki punya duit 5 juta kasih bininya tuh pegang 5 juta. Harusnya ditanya lah, buat ayah berapa Bang? Ini 5 juta, nah buat lu pegang dah 1,5 juta. Nah 1,5 juta tuh duit ibu, pegang kantongin. Yang 3,5 juta buat makan, anak sekolah, terus apa lagi, ibu ngaji. Itu yang 1,5 juta untung Bu, ada di kantong. Iya. Nanti yang ngaji apa ambil dari 3,5 juta. Itu hukum yang diberikan. Kita maunya semua. Iya, emang kalau perempuan semua mau. Iya. Muanya dah ya kayak kalau mau semuanya nggak apa-apa. Puasa kita sekeluarga. Iya. Nyak kagak makan puasa. Kan tadi pegang duit goceng buat gue semuanya. Lah ibu pegang duit banyak mau kemana? Mau kemana Bu? Mau kemana udah? Kan saya sering bilang, kita nih kalau dandan rapi doang, orang cuma lihat doang. Po ano rapi? Iya, rapi banget. Iya, udah sweet-sweetin juga kagak. Yang enak kan kita jalan tweet gitu.
Ya, Bu, secara hukum fikih. Nah, ada juga bagaimana kita bisa meraih, merangkul, mendapatkan ridhonya Allah. Nabi sudah bilang, ridallah fi ridal walidaini. Kalau pengen dapat ridhonya Allah, kata baginda Nabi, minta ridhonya orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, Allah pasti ridho. Kuncinya itu. Ini mohon maaf, berapa banyak ya anak perempuan, bukan ibu-ibu, anak perempuan. Ya, ini bukan ibu-ibu, saya bukan ngomongin ibu-ibu, enggak, anak perempuan. Berapa banyak anak perempuan? Ini bukan ibu-ibu ya, ibu-ibu kan orangnya gampang tersinggung. Oh, ibu-ibu perempuan juga? Enggak. Biasanya ini anak perempuan paling sering marahin enyaknya. Iya. Lah, kadang-kadang enyaknya ini udah kagak bisa jalan, dia pengen ngaji jalan, diomelin sama anaknya. Kita bersahabat bisa. Iya, ngapain sih nyak? Udah tua masih jalan juga di rumah. Wih, di rumah. Iya, didengar nih rombongan alpala pada mau pergi tur, nyaknya mau ikut. Nah, jalan disusah. Iya, jalan aja susah, dia pengen ikut. Pasti anak yang pertama kali ngomelin. Dan nyak jangan ikutnya Ciwidey, mau ngapain sih Ciwidey, kebon doang. Gak usahnya. Gak, gue mau ikut, kagak usahnya, bangkunya sempit. Bisnya 60 kan 23 nyak sempit. Apalagi nyak sebangku sama yang gemuk. Oh ilah, yang gemuk dia duduk aja atau 2 bangku. Nyak mau di bangku. Ade-ade. Iya. Padahal tuh kalau kita buka di dalam kitab fikih itu dijelaskan bahwasanya kewajiban anak itu memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kalau ada seorang anak yang tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya, dia berdosa. Kalau kita pengen mendapatkan cintanya Allah, ambil bagaimanakah orang tua bisa cinta sama kita, kan begitu. Kenapa Rasulullah ketika dikepung kemudian bisa lolos? Karena Allah cinta kepada Rasulullah. Sama juga kita gitu juga, Bu. Kalau kita ini dekat dengan orang tua, sayang sama orang tua, bakti dengan orang tua, beres tuh urusan. Jangankan ibu minta, kagak minta Allah kasih. Kan namanya orang demen. Aidah, ibu kalau demen sama orang, ya elah, dia baru batuk aja udah kita bawa ke dokter. Dia baru batuk, ayo bang ke dokter bang, dia baru batuk doang, belum kecekek. Iya, kalau dia cekek boleh bawa ke dokter dah. Iya, namanya orang demen. Orang demen kan lain, Bu, lain dah ya. Kalau ada demen sama orang kan lain, Bu. La ilaha illallah, dia belum lewat kita dah rapi aja selelegan depan pintu, duduk diri. Nyaknya bilang, ngapa sih Neng lu dari tadi mundar mandir. Entarnya abang mau lewat, ya udah lewat tadi pagi. Ya salah Nyak, salah. Iya lah, bibiran tuh yang tadinya di bibir naik ke atas sudah sewet. Gitu. Beda orang kalau sudah namanya cinta. Sama Allah kalau udah cinta sama kita, nggak usah kayak minta, Allah tahu. Tapi dia lagi demenan kali. Emang orang kalau lagi jatuh cinta begitu. Iya, apa aja enak udah. Iya. Nah, begitu juga ketika Allah cinta sama kita, Pak jadi sudah tuh. Iya, ada tuh doang loh. Kita berdua. Iya, yang lain di luar kang parkir. Iya. Masya Allah, Bu. Nih, makanya kan kenapa Rasulullah itu mengajarkan kita. Ya, banyak yang diajarkan oleh Rasulullah, ajarannya simpel, ajarannya gampang, melahirkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sederhana, yang paling gampang dan di depan mata kita adalah bagaimanakah kita bisa berbuat baik sama orang tua kita. Kalau kita sanggup berbuat baik sama orang tua kita, ridho Allah pasti akan muncul. Kadang-kadang kan orang biar kata dibacaan ngaji khatam berkali-kali tapi sama orang tua kagak bagus, nggak akan pernah melahirkan, tidak akan pernah melahirkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ya mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin menggapai cintanya Allah, ambil cintanya orang tua kita. Ya, yang masih ada coba datengin, minta cintanya orang tua kita.
berbuat yang terbaik buat orang tua kita, karena ketika di situ kita berbuat baik, maka Allah akan mencintai kita, Allah akan sayang kepada kita, maka akan lahir ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 11. Lah kok diputus saya di sini? Nah, kan penceramahnya ini. Ya, udah jam 11 sudah, Bu. No, udah pada senderan semua. Ya. Intinya pada kesempatan kali ini, Bu, mari sama-sama dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, ya, menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Lah kan kita nggak, saya masih ada shooting itu tuh tadi, mau ustazah no. Iya. Enggak, ntar ini kan pada habis ini kan pulang pada mau makan. Kan ibu pulang pada mau makan kan? Iya, nah kan sayur kudu dipanasin, Bu. Ya, kemudian tempe juga kudu diangetin. Kalau nasi udah panas, sambal juga kan kalau dingin kagak enak. Ya, nah biar kita pada pulang dah. Ya, si anak no lakinya dah pada duduk aja nungguin. Iya, dibekipas aja dah. Bini gua belum pulang. Dibuka lagi, pencet no dingin, pencet no dingin. Bininya pulang dipencet dingin juga. Iya, dipencet bininya dingin juga. Ya sampai sayur dingin ini. Ya, maka kesempatan yang baik ini sama-sama ayo ya kita lahirkan cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana cinta Rasulullah akan lahir dan ridhonya akan muncul? Kita sayang, kita bakti, kita berbuat yang terbaik buat orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah, orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah, dan kehidupan kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna Rabbana ya karim, Rabbana ya karim, Rabbana ya karim, Allahumma baqi Fatihah wa bisir Fatihah wa rahmatul Fatihah wa mu'minatul Fatihah wa Fatihah wa Fatihah bi'afir wa yanhar Allahumma ya Rabbana ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rabbana ya Rahim Sitarana babal khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya persilakan kepada ibu-ibu. Insya Allah kita akan ada makan siang. Kami persilakan kepada ibu untuk membuat satu lingkaran popcorn ya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, dengan telah dibacakan doa penutup, maka berakhir pula acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Sabtu tanggal 15 Oktober saya berada di Masjid Jami Al-Falah menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Majlis Taklim Kaum Ibu Al-Falah. Alhamdulillah dihadiri oleh luar biasa, banyak sekali oleh jamaah kaum ibu ummahat. Saya berharap mudah-mudahan pengajian yang dilaksanakan di Masjid Jami Al-Falah, ibu-ibu semua, yang pertama memberikan kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, menjadikan kebersamaan di antara semua kalangan, ya. Kemudian yang ketiga, menimbulkan persaudaraan di antara kita yang semakin kuat dan kokoh. Mudah-mudahan Majlis Taklim Kaum Ibu Masjid Jami Al-Falah menjadi motor penggerak kebersamaan, kebersatuan di wilayah Masjid Jami Al-Falah. Mudah-mudahan semua ilmu yang didapatkan, ilmu-ilmu yang diperoleh menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apalagi hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah, dan di akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.